Saya tidak akan menjelaskan bagaimana definisi masing-masing bacaan-bacaan khusus ini, karena adik-adik tentunya sudah mempelajarinya dalam mata kuliah tajwid. Saya hanya menjelaskan bagaimana sistem penulisannya di dalam mushaf Al-Quran Braille. Ya. Saktah dalam mushaf Al-Quran standar Usmani Awas ditandai dengan kata sin, kaf, tak maftuhah, dan tak marbutoh. Berbunyi saktah. Sementara dalam Al-Quran Braille hanya ditandai dengan huruf sin yang diletakkan di dalam kurung. Contoh bacaan sakta bisa kita lihat pada surah Yasin ayat 52. Lafaz mim marqadina hada, di atasnya ada tulisan yang ukurannya agak kecil, lebih kecil dari teks ayat. Di situ merupakan susunan dari huruf sin, kaf, tak maftuhah, dan tak marbutoh. Bunyinya saktah. Ada 4 huruf ya. Sin, kaf, tak maftuhah, dan tak marbutoh. Karena ada 4 huruf yang menjadi petunjuk bacaan saktah, yang kedua juga posisinya ada di atas huruf, maka untuk efektivitas perabaan, tanda saktah dalam mushaf Al-Quran Braille hanya diambil huruf sinnya saja. Tidak perlu 4 huruf, tapi cukup 1 huruf, yaitu huruf sin saja. Huruf sin ini singkatan dari saktah. Dan cara penulisannya, huruf sin diletakkan di dalam kurung yang susunannya, posisinya diletakkan sesudah lafaz marqadina. Tidak dia letakkan di atasnya atau di bawahnya. Karena memang dalam mushaf Al-Quran Braille tidak mengenal atas dan bawah. Semua tanda baik huruf maupun tanda baca yang lain, harokat, syakl, dan semuanya diletakkan dalam satu baris yang sama. Bisa kita lihat di sini di mushaf Al-Quran Braille susunannya ya. Boleh ditunjuk dengan kursor. Setelah marqadina spasi. Siapa yang megang ini, kendali ini? Kursornya bisa ditunjukkan, Mbak. Jadi sesudah marqadina spasi, tulisan Braille. Setelah spasi, buka kurung, titik 2356, kemudian titik 234 huruf sin, tutup kurung, titik 2356. Ini menunjukkan marqadina harus saktah di situ. Setelah huruf sin yang diletakkan dalam kurung, spasi, baru lanjut ayat hadza ma wa'ada rahman dan seterusnya. Itu cara penulisan bacaan saktah dalam mushaf Al-Quran Braille. Jadi hanya diberi tanda sin yang diletakkan dalam kurung dan posisinya sesudah ayat atau lafaz yang di situ ada bacaan saktahnya, gitu ya. Berikutnya bacaan ismam. Ismam juga pastinya sudah dipelajari adik-adik semua. Saya tidak akan menjelaskan definisinya, cuman bagaimana sistem penulisannya dalam Al-Quran Braille-nya saja yang akan kita bahas di sini. Tanda bacaan ismam dalam mushaf standar Braille ditulis dengan simbol huruf hamzah alal alif atau hamzah tahtal alif, yaitu titik 34, dan huruf shin, yaitu titik 146, diletakkan dalam kurung tanpa diberi harokat. Bacaan ismam dalam Al-Quran hanya terdapat pada surah Yusuf ayat 11.
Kita lihat di mushaf awasnya. La ta'manna, di bawah nun tasydid ada tulisan kecil yang terdiri dari huruf alif, shin, mim, alif, mim. Ada 5 huruf. Bunyinya ismam. Kalau 5 huruf ini harus diraba oleh teman-teman tunanetra, tentu kurang efektif. Ibu, gitu ya. Maaf Bu, suaranya kecil Ibu. Suaranya kecil? Iya kecil Bu. Gimana? Sekarang suaranya sudah jelas? Masih kecil Ibu. Coba. Yang lain juga ini kedengarannya kurang jelas gitu? Iya Ibu. Iya Bu. Tes gimana? Sudah lebih bagus, lebih jelas suaranya? Sudah Ibu, jelas. Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi, saya ulang. Di bawah mushaf, pada mushaf awas, di bawah lafaz la ta'manna ada tulisan ismam. Ukurannya lebih kecil dari teks ayat Al-Qur'annya. Ini menunjukkan bahwa huruf nun di situ dibaca ismam, nun yang tasydid. Tetapi karena di mushaf awas, di mushaf braille tidak mengenal tanda-tanda di bawah dan di atas huruf, maka cara menunjukkan bacaan ismam dalam mushaf Al-Quran braille adalah dengan menuliskan hamzah alal alif atau hamzah tahtal alif, yaitu titik 34 dan titik 146 huruf shin yang diletakkan di dalam kurung, posisinya sesudah la ta'manna. Posisinya satu baris, ya, tidak di bawahnya. Ini karena kotaknya, tabelnya ini karena nggak muat saja, maka posisinya ada di bawah. Sebetulnya itu satu baris, ya, satu baris. Jadi hamzah tahtal alif dengan shin ini merupakan singkatan dari ismam. Seperti itu. Berikutnya bacaan imalah. Tanda imalah dalam mushaf standar braille ditulis dengan susunan hamzah alal alif atau hamzah tahtal alif sama saja, yaitu titik 34 dengan huruf mim yang diletakkan dalam kurung. Bacaan imalah dalam Al-Quran hanya terdapat pada surah Hud ayat 41. Hamzah tahtal alif dan mim yang terletak di dalam kurung, im kan bunyinya ya, itu adalah singkatan dari imalah. Bisa kita lihat contohnya di mushaf awas, Bismillahi majroha. Di bawah lafaz majroha ada tulisan kecil terdiri dari huruf alif, mim, alif, lam, tak marbutoh. Bunyinya imalah. Karena majroha di bawahnya ada keterangan imalah, maka tidak dibaca majroha lagi, tetapi dibaca majreha. Antara harokat fathah dengan kasroh sebagaimana bunyi pada kata sate. Ini penulisannya di mushaf Al-Quran awas. Nah, cara penulisannya di Al-Quran braille sudah orang tidak membaca majroha tetapi dibaca majreha karena ini merupakan bacaan imalah. Maka sesudah lafaz majroha di situ Bismillahi majroha, ya, spasi, kemudian buka kurung yaitu 2, 3, 5, 6, kemudian hamzah tahtal alif yaitu titik 34, kemudian huruf mim titik 1, 3, 4, kemudian titik 2, 3, 5, 6 tutup kurung. Ini hamzah tahtal alif dengan mim, im merupakan singkatan dari imalah. Setelah tutup kurung, spasi, baru dilanjut
lafadz atau ayat berikutnya, yaitu wa mursaha. Gitu ya. Berikutnya, untuk bacaan gharib atau bacaan khusus berikutnya adalah syibhun naql. Dalam ilmu tajwid, cara membaca bi'salismu dikenal dengan istilah takhallus min iltiqa'is sakinain, menghindari bertemunya dua sukun. Cara membacanya dalam pedoman ini disebut syibhun naql karena mirip dengan bacaan naql, yaitu memindahkan harokat hamzah qata' kepada huruf sukun sebelumnya. Sementara pada kata bi'salismu, hamzah sebelum lam bukan hamzah qata' akan tetapi hamzah wasol. Nah, dalam Al-Quran, bacaan tersebut hanya terdapat dalam satu tempat, yaitu di surah Al-Hujurat ayat 11. Syibhun naql ini dalam mushaf standar Braille tidak diberi tanda apapun. Contohnya, pada lafadz bi'salismu, di situ kasrohnya diletakkan di bawah huruf lam, bukan di bawah hamzah. Ya kan? Ini memberikan petunjuk kepada kita yang awas, yang bisa melihat bahwa lamnya berharokat kasroh, diberi harokat kasroh. Berarti dibaca bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Ya, seperti itu. Ini petunjuk bagi orang awas. Sedangkan di mushaf Braille tidak ada tanda-tanda khusus. Cara penulisannya bagaimana? Bisa, spasi, bisa seperti biasa ya. Kemudian spasi, kemudian alif, titik 1, kemudian titik 1, 2, 3, lam, kemudian titik 25, sukun, bi'sal, ya kan? Karena lamnya disukun. Kemudian hamzah wasol, titik 1, diikuti oleh kasroh, titik 15, kemudian huruf sin, titik 2, 3, 4, diikuti oleh sukun, titik 25, bi'sal is, titik 1, 3, 4 mim, dan diikuti dengan titik 1, 3, 6 dhammah. Tulisannya bi'sal ismu, karena hamzah atau hamzah wasol atau yang di sini ditulis dengan titik 1 diberi harokat kasroh, maka dibaca bi'sal ismu. Tulisannya kan begitu ya. Tetapi meski tulisannya demikian, bacanya, bunyinya tidak seperti itu. Bagaimana bacanya? Bi'salismu. Bagaimana supaya teman-teman tunanetra bisa membaca bi'salismu, tidak salah baca bi'sal ismu? Tentu harus belajar dengan guru yang ahli, dengan talaki musyafahah. Tidak bisa otodidak untuk bacaan-bacaan khusus atau bacaan gharib itu harus dengan talaki musyafahah. Jangankan teman-teman yang tunanetra, teman-teman orang-orang yang awas, yang melihat, itu kadang masih ada yang bacanya bi'sal ismu. Gitu ya. Ini untuk syibhun naql dalam mushaf Al-Quran Braille. Berikutnya, bacaan tashil. Bacaan tashil dalam Al-Quran terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Dalam penulisan Al-Quran Braille, bacaan tashil tidak diberi tanda khusus. Padahal kalau di mushaf Al-Quran Braille ada tanda khusus. Ya, bisa kita lihat bersama di situ ditulisnya dengan hamzah mufrodah. Di atasnya ada fathah. Kemudian hamzah yang berbentuk alif. Di atasnya juga ada fathah. Diikuti oleh ain sukun. Bukan yang itu, Mbak, kursornya, Mbak. Nah, di bawah hamzah yang kedua itu ada tulisan kecil yang terdiri dari huruf ta, sin, ha,
ya, lam. Dibaca tashil. Menunjukkan bahwa hamzah yang kedua dibaca tashil. Bagaimana tashil itu cara membacanya? Bukan jamiyun sebagaimana tulisannya, tetapi cara membacanya adalah jamiyun. Bukan bukan, tapi jamiyun. Saya ulang, jamiyun. Seperti itu ya. Itu kalau di mushaf awas. Nah, bagaimana prakteknya di dalam mushaf Al-Quran Braille? Di mushaf Al-Quran Braille, hamzahnya ditulis menggunakan titik 34, yaitu hamzah alal alif. Diikuti fathah titik 2, kemudian hamzah alal alif lagi, diikuti oleh fathah, kemudian ain titik 1, 2, 3, 5, 6, dan diikuti oleh sukun yaitu titik 25. Tulisannya jamiyun. Ya kan? Tidak ada tanda apapun, tidak ada tanda khusus. Tulisannya jamiyun. Padahal cara membacanya tidak demikian. Cara membacanya harus dengan tashil, hamzah yang kedua. Maka ini tentu harus belajar kepada guru yang ahli. Teman-teman tunanetra tidak bisa lepas belajar secara mandiri. Harus dibimbing oleh guru yang ahli dengan talaqi musyafahah. Dibacanya jamiyun. Tidak ada tanda apapun. Ya, ini badal untuk tunanetra. Sedangkan kita yang awas, yang bisa melihat, diberi kemudahan dengan keterangan-keterangan yang ada di atas ataupun di bawah teks ayat. Seperti tadi, ada sakta, ada ismam, ada imalah, dan yang sekarang tashil. Ada tashil, keterangan tashil di bawah teks ayat. Tapi tanda ini tidak digunakan di dalam mushaf Al-Quran Braille. Gitu ya. Berikutnya, lanjut. Ayat sajadah. Dalam mushaf Al-Quran, ayat sajadah biasa ditandai dengan tulisan alif, lam, sin, jim, dal, tak marbutoh, tanpa diberi syakel. Sedangkan dalam Al-Quran Braille, tanda ayat sajadah ditulis di dalam kurung tanpa alif, lam, dan syakel. Ya, serta diletakkan di dalam kurung. Ya. Diletakkannya setelah ayat sajadah. Contohnya, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Di situ kemudian ada tanda seperti menara masjid menunjukkan bahwa ayat tersebut merupakan ayat sajadah. Dan biasanya di bingkai, di frame-nya itu atau di iluminasinya ada keterangan kecil bertuliskan as-sajadah. Pas di baris ayat tersebut. Nah, kalau di mushaf Al-Quran Braille, cara menunjukkan adanya ayat sajadah dalam Al-Quran adalah dengan menulis huruf sin, jim, dal, tak marbutoh yang diletakkan di dalam kurung, posisinya sesudah ayat tersebut. Makanya di sini yasjuduna spasi setelah lafadz yasjuduna spasi buka kurung titik 2356 huruf sin titik 234 huruf jim titik 245 huruf dal titik 145 dan huruf tak marbutoh titik 16 diakhiri dengan tanda tutup kurung yaitu titik 2356 tanpa ada syakel atau tanda bacanya atau harokatnya. Dibaca sajadah.
Ini menunjukkan ayat sajdah, gitu ya. Dan yang terakhir, bacaan khusus yang lainnya adalah contohnya seperti lafaz-lafaz yang ditulis tetapi bunyinya tidak seperti tulisannya. Contohnya lafaz wa yabsutu, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah ayat 245. Juga lafaz bastoh, surat Al-A'raf ayat 69. Dalam mushaf Awas, tulisannya menggunakan huruf shad, waya baksu dengan huruf shad, tetapi di atas huruf shad diberi tanda sin kecil, ya kan? Menunjukkan bahwa huruf shad pada lafaz waya baksu itu tidak dibaca, tidak dibunyikan, tetapi cara membunyikannya, cara membacanya adalah dengan huruf sin kecil yang diletakkan di atas huruf shad. Pun lafaz bastoh di dalam surat Al-A'raf 69. Huruf shadnya dibunyikan dengan huruf sin, maka ada huruf sin kecil di atasnya. Ini enak kalau kita orang awas, diberi petunjuk seperti ini biar tidak salah baca. Di mushaf Al-Quran Braille tidak ada huruf sin kecil di atas huruf shad. Tidak ada huruf-huruf petunjuk apapun dalam penulisan lafaz-lafaz seperti ini. Maka ditulisnya sesuai dengan asalnya. Waya basutu karena ditulis dengan huruf shad, maka di mushaf Braille juga ditulis dengan huruf shad, tidak dengan huruf sin. Waya basutu di situ ya, bisa kita lihat bersama titik 2456 huruf waw, titik 2 fathah, titik 24 itu ya, titik 2 fathah, titik 1 2 ba, titik 25 sukun, wayab, kemudian titik 1 2 3 4 6 shad, titik 1 3 6 dhammah, titik 2 3 4 5 6 ta, dan titik 1 3 6 dhammah. Tulisannya wayab besutu dengan huruf shad, tetapi bacanya tidak demikian. Bacanya sama dengan orang awas, yaitu dengan huruf sin. Bagaimana caranya? Lagi-lagi harus belajar dengan bimbingan langsung oleh guru yang ahli, tidak bisa otodidak. Ya, dengan talaki musyafahah. Berikutnya untuk huruf untuk Fawaatihus Suwar yang terdiri dari huruf muqatta'ah. Contohnya di surat Al-Qalam ayat 1 itu pembuka suratnya hanya satu huruf nun gitu ya. Juga surah Qaf ayat 1 juga sama huruf Qaf. Karena dibacanya panjang 6 harokat, maka diberi tanda mat. Untuk mushaf Awas diletakkan di atas huruf. Sedangkan di mushaf Al-Quran Braille, karena tidak mengenal atas dan bawah, maka cara penulisannya untuk surah Al-Qalam ayat 1 ini adalah dengan menuliskan titik 1, 3, 4, 5, yaitu huruf nun, diikuti oleh titik 2, 4, 6, yaitu tanda mat lazim. Maka dibaca nun. Begitu juga dengan permulaan surah Qaf. Di situ ditulis dengan huruf Qaf titik 1, 2, 3, 4, 5 diikuti dengan tanda mat, yaitu titik 2, 4, 6. Itulah tadi adik-adik sekalian bacaan-bacaan khusus yang terdapat dalam mushaf Al-Quran Braille, cara penulisannya, sistem penulisannya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Assalamualaikum Ibu. Ada yang mau bertanya? Nah, iya Ibu, saya. Ya, silakan. Suaranya agak keras. Iya. Ya Ibu, ini untuk yang tanda kurung itu yang di braille-nya cuman tanda kurung aja ya Bu? Maksudnya kayak misalnya tanda petik itu nggak ada kayak gitu? Ada. Tanda petik itu ada dan rumusnya ini sudah saya berikan di awal-awal perkuliahan. Jadi biasanya kalau diterjemah, menulis terjemah, teks Latin, bukan teks Arab, itu kan biasanya ada tanda petik, tanda hubung gitu ya, ada.
Atau nanti kalau filenya nggak ketemu, bisa nanti saya kirim. Ibu, berarti itu sama kayak Ada yang semua di tanda Indonesia ya? koma. Gimana? Tandanya itu kan Latin. Nah, itu sama kayak yang di Indonesia gitu, tutup buka kurungnya itu sama. Iya, Oh. iya. Oh, letaknya berarti sama ya kayak yang di huruf Latin biasa. Cuman dia berbentuk braille gitu. Ya, ya. Makanya di komputernya atau di laptopnya harus diinstal font braille. Ya, supaya nanti ketika ngetik itu akan muncul simbol-simbol braille. Gitu. Ibu, saya mau nanya Ibu. Kan tadi kalau di Awas kan kita udah tahu ada tanda-tandanya ya Bu. Terus kan kalau di Braille itu nggak ada. Berarti cenderung yang di Braille itu lebih sulit dan benar-benar harus memahami kayak, oh yang asing ini tanda bacanya begini loh, tanpa kita sadar tandanya itu apa ya Bu? Betul. Ya. Jadi sebetulnya kita yang Awas justru sangat dimudahkan. Ya kan? Setiap ada bacaan-bacaan, jangankan bacaan-bacaan gharib yang tadi hari ini sudah kita pelajari. Bacaan yang sangat mudah, contohnya iklab. Bacaan iklab, kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu pasti ada mim kecil di atas ayat. Ya kan? Kebayang mushafnya? Kalau nggak percaya bisa dilihat langsung di mushaf Al-Qur'annya. Itu menunjukkan bacaan iklab, bahwa nun sukun atau tanwinnya dibunyikan seperti huruf mim, ya kan? Itu hanya bacaan iklab yang kita semestinya dari kecil itu sudah diajarin oleh guru ngaji kita. Ya kan? Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ini namanya bacaan iklab. Cara membacanya, huruf nun sukun atau tanwinnya dibunyikan seperti huruf mim. Di mushaf Awas itu ditandai dengan mim kecil di atas teks ayat. Apakah mim kecil petunjuk bacaan iklab ini ada di dalam Al-Quran Braille? Tidak ada. Terus gimana supaya teman-teman tunanetra itu bacanya juga tetap benar seperti orang Awas? Ya, mereka harus belajar kepada guru yang ahli. Tidak bisa belajar secara mandiri, otodidak. Tentu lebih berat istilahnya gitu kan. Kalau yang Awas saja yang bisa melihat masih diberi kemudahan. Diberi tanda mim tadi. Untuk orang tunanetra di mushafnya, di Al-Quran Braille-nya tidak ada. Itu baru yang sangat mudah istilahnya ya, bacaan iklab. Di bacaan gharib tadi seperti tashil, seperti apalagi tadi? Tashil, kemudian syibhun naql, ya, tidak ada tanda-tanda kan? Semuanya ditulis apa adanya. Waya besutu juga tadi itu tidak ada sin kecil. Di Al-Quran Awas ada. Betul, tadi pertanyaan Mbak itu pasti lebih berat, lebih perjuangannya itu double gitu ya. Itulah gambaran tentang Al-Quran. Bagi kita yang Awas justru sangat dimudahkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ibu, izin bertanya, Ibu. Saya. Ya. Iya Kak, duluan aja nggak apa-apa Kak. Ya, izin bertanya sebelumnya, izin ya Kak Yunita. Kenapa kayak tashil sama syibhun naql itu ya nggak dikasih tanda gitu Bu? Padahal kan kayak bisa aja kayak tashil dikasih tandanya kan ta sama sa gitu Bu, kayak yang Ya, betul. Itu juga keinginan dari saya selama ini. Tetapi beberapa kali kita sidang dengan saya termasuk salah satu tim penyusun juga dengan teman-teman yang lainnya, terutama para tunanetranya yang mereka yang menggunakan, istilahnya kan gitu ya, mereka usernya, penggunanya, dan yang dalam sehari-hari itu mengajarkan, membaca sendiri, dan ya setiap hari mereka memang menggunakan Al-Quran Braille itu beda dengan saya yang Awas. Pasti saya lebih sering
berinteraksi dengan Al-Quran untuk orang awas. Gitu. Keinginan saya sih agar ditampilkan saja supaya tidak salah teman-teman tunanetra. Tapi ternyata justru ketika ditambahkan tanda khusus itu akan lebih merepotkan bagi mereka. Gitu. Maka sidang yang terakhir kali kemarin di bulan Desember di tahun 2021 itu akhirnya diputuskan pokoknya untuk bacaan Syibhun Naql, Tashil dan yang lainnya tadi itu tidak usah diberi tanda khusus, tidak usah diberi tanda tertentu untuk memudahkan perabaan teman-teman tunanetra. Jadi ini kita melihatnya versi persepsi tunanetra, bukan versi persepsi kita yang awas. Kalau kita yang awas, pinginnya sih kasih tanda aja gitu ya, biar nggak salah. Ternyata justru malah membingungkan. Jadi kita tidak bisa memaksakan, karena justru dengan diberikan tanda itu akan malah membingungkan mereka. Gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Iya Ibu, saya izin bertanya lagi Bu. Yang peletakan tanda-tanda kayak gini itu berarti nggak langsung ada semua ya Bu, bertahap. Kayak contohnya tadi yang pertanyaan dari Cindy, Ibu itu kan kemauan Ibu itu tadi kan diadain terus karena memberatkan terus gak ada ya. Berarti yang tanda-tanda ini juga itu bertahap ya Bu, nggak langsung semuanya ada gitu Bu? Enggak. Jadi ini melalui uji coba. Jadi penyusunan Mushaf Al-Quran Braille ini sebetulnya sudah dari tahun 1984 di pembahasan tentang sejarah itu sudah pernah saya singgung, ya kan? Di materi awal-awal perkuliahan itu sejarahnya sudah dari tahun 1974 sampai dengan 84 itu diadakan sidang, dan sampai dengan yang kemarin di tahun 2021 kita masih terus melakukan pengembangan, uji coba, dan tentunya dengan mengakomodir bagaimana masukan, kemudian saran dari teman-teman tunanetra. Tidak bisa kaidah-kaidah yang kita terapkan dalam Mushaf Al-Quran Braille itu semata-mata kita asal tuangkan saja tanpa mempertimbangkan masukan, saran, keluhan dari teman-teman tunanetra yang memang sehari-harinya menggunakan itu. Maka dalam penyusunan dan penetapan kaidah-kaidah ini banyak melibatkan teman-teman tunanetra. Karena mereka lah yang menggunakannya, mereka yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran Braille ini. Begitu, kita hanya istilahnya memfasilitasi saja. Kalau mereka ingin seumpama tanda-tanda ini lebih baik diberikan tanda apa, kita berikan. Tapi kalau merasa keberatan atau malah membingungkan, itu kita hindari. Seperti itu. Ibu, saya mau izin bertanya, Ibu. Ya. Tadi kan Ibu bilang kalau memang Braille ini kan disusun tahun 1900-an ya, Bu. Berarti sebelumnya teman-teman disabilitas atau tunanetra itu belajarnya dengan talaki aja ya, Bu? Tidak dengan membaca. Kalau ini kan mungkin membaca juga dan talaki juga. Ya. Untuk teman-teman tunanetra, belajar membaca Al-Quran itu mereka sebetulnya lebih cepat dengan mendengar. Maka adik-adik sering melihat tunanetra itu bawa rekaman bacaan. Ya kan? Tetapi mereka belum banyak yang belajar Al-Quran Braille-nya langsung. Pertama, karena untuk memiliki Mushaf Al-Quran Braille itu, di awal saya sudah cerita ya, harus mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua, karena ketika belajar Al-Quran Braille itu harus dengan bimbingan guru, sedangkan gurunya yang mengajarkan ini sangat minim. Tentu adik-adik semua inilah calon-calon guru-guru Al-Quran Braille nanti yang akan mengajarkan Al-Quran kepada teman-teman tunanetra. Mereka susah mencari guru yang bisa mengajarkan Al-Quran Braille. Padahal mereka orang Islam,
sama dengan kita, ingin mendalami, ingin mengenal kitab sucinya. Tapi ya itu tadi, karena pertama tidak punya mushaf Al-Quran Braille-nya, harganya mahal, karena tidak ada guru yang mengajarkannya, mereka akhirnya mengandalkan rekaman bacaan saja. Seperti itu. Nah, padahal mereka ini ingin tahu hurufnya itu seperti apa, tulisannya itu seperti apa. Nah, supaya tahu, maka harus dengan talaki musyafahah. Ya selama ini prosesnya seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ibu nanya sekali lagi boleh, Bu? Ayo silahkan, nggak apa-apa. Iya, mohon izin ya, Bu. Ini kan kalau Braille ini kan memang punya rumus tersendiri ya, Bu. Kayak semisal titik 1, 2, 3, 5, 6, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ya, Bu, untuk mereka mengenali huruf-huruf seperti sin, semisal, kenapa enggak titik-titik dibentuk huruf sin aja gitu, Bu? Kenapa harus kode-kode gitu, Bu? Ini Mbak Hamidah Nuroh ini sudah mengikuti perkuliahan awal-awal nggak sejarah Al-Quran Braille? Mungkin agak ini ya, Bu. Kalau nggak salah pas pertama banget, aku emang nggak ikut, Bu. Pas lagi bahas sejarah. Terus materi slide-nya nggak dipelajari, nggak dibaca? Beluman nih, Bu. Mohon maaf, Nah, Ibu. ini ketahuan jadinya. Jadi awalnya dulu simbol-simbol Braille itu seperti huruf-huruf yang kita kenal. Ternyata itu tidak efektif bagi teman-teman tunanetra dalam belajar, membaca, mengenali sesuatu, segala sesuatu. Gitu ya. Karena dirasa tidak efektif, maka simbol-simbol Braille inilah yang sudah diuji cobakan dan sudah dipraktekkan di berbagai tempat dan dirasa sangat efektif, akhirnya disepakati secara internasional semuanya mengacu menggunakan simbol-simbol Braille ini. Gitu. Baik, Itu ya. terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Karena hanya terdiri dari 6 titik. Coba kalau tadi kayak kata Mbak Hamidah, huruf sin, berarti kan harus meraba huruf sin seperti kita menulis huruf sin timbul semua gitu kan. Kalau Braille kan tidak. Hanya terdiri dari 6 titik dan itu tidak semuanya. Ada lagi pertanyaan? Sudah Ibu, tidak ada? mohon maaf Ibu, bertanya Ibu. Gimana? Untuk teknis UTS-nya gimana ya, Bu? Ya, ini saya baru mau menyampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan membahas tentang persiapan. Masih ada pertanyaan dulu nggak? Ibu, sebenarnya saya mau nanya, tapi bukan yang tentang Braille-nya, Ibu. Kenapa? Kan belum lama itu udah ditetapkan yang apa sih huruf hijaiyah bahasa isyarat itu ya, Bu ya? Ya, iya Nah, itu saya juga yang nyusun. Itu kan dengan jari gitu ya, Bu. Nah, itu untuk harokat-harokatnya juga udah atau belum ya, Bu? Gitu. Sudah. Atau baru huruf? Kita sudah. Jadi ada huruf dan harokat. Sudah semuanya. Itu kalau untuk harokat dia jadinya menggunakan dua tangan yang jari kanan kiri atau tidak, hanya tetap tangan kanan, hanya tangan kanan saja yang bekerja. Gimana? Oh gitu, Bu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin di IKI semester yang akan datang nih akan diajarkan. Akan saya ajarkan Al-Quran dalam bahasa isyarat. Untuk yang angkatan ini sudah nggak keburu, waktunya sudah kehabisan. Udah gitu dicampur lagi dengan mata kuliah yang lain ya. Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, adik-adik, untuk pekan depan kita akan melaksanakan UTS. UTS-nya nanti sistemnya adalah menulis ayat Al-Quran dengan simbol-simbol Braille
dan mentransliterasikan teks ayat Al-Quran dalam huruf Braille ke dalam huruf-huruf hijaiyah. Maka dari sekarang, bahkan dari pertama-tama kita perkuliahan, saya sudah selalu mengingatkan, segera diinstal komputer atau laptopnya dengan font-font Braille yang sudah saya share di grup WA waktu awal-awal perkuliahan. Selain font Braille juga diinstal untuk huruf-huruf hijaiyah dengan font yang sudah saya berikan, font LPMQ Isep Misbah. Di situ sudah lengkap semua. Jadi nanti pada saat UTS sudah tidak ada kendala lagi. Dari sekarang kalau bisa mulai berlatih menulis Bismillahirrahmanirrahim, atau menulis Alhamdulillah, atau menulis lafaz Allah saja, Allah, Muhammad, dan seterusnya. Latihan supaya nanti pada pekan depan saat ujian tidak ada lagi yang baru bilang, Bu, komputer saya nggak bisa, laptop saya nggak bisa. Padahal saya sudah mengingatkan dari awal-awal perkuliahan. Gitu ya. Jadi tugasnya nanti 2, menulis ayat Al-Quran dengan font Braille dan mentranslitkan ayat Al-Quran dari font Braille ke dalam font huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu. Per simbol harus dijelaskan. Ini simbol ini adalah huruf ini. Simbol ini adalah tanda ini. Simbol ini adalah tanda ini. Tidak langsung semuanya, tidak. Kalau semuanya kita bisa ngambil copy paste gitu ya dari ayat Al-Quran. Bisa nyari di Google, tapi kalau menyebutkan satu persatu ini tidak bisa. Jadi nanti harus disebutkan satu persatu. Itu dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian ya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah.